Semua departemen perhatian, Tuan Muda Fang sudah masuk, Tuan Muda Fang sudah masuk. Diterima, diterima. Ini makanan terakhir untuk Tuan Muda Fang. Semuanya, ayo semangat. Siap dimengerti, siap. Tuan Muda Fang, setelah jam 12, identitas Anda akan segera pulih. Hamba mendoakan semoga Anda menikmati hidangan Anda. Paman, saat sedang bekerja, tolong gunakan sebutan jabatan. Siap. Tuan Muda sudah benar-benar memulai hidup baru. Setelah dia melihat orang-orang kita, dia bahkan mengingatkannya untuk menyebutkan jabatan saat bekerja, tidak ada sedikit pun sifat sombong tersisa padanya. Xiao Shuo kita selama setahun ini, sebenarnya seberapa banyak penderitaan yang dia lalui. Dengarlah. Setahun yang lalu, kita mengumumkan kebangkrutan ke publik, membuang Xiao Shuo ke Jiangzhou, membiarkannya menyembunyikan identitasnya, memadamkan ambisinya, dan menahan keangkuhannya. Jika dalam setahun dia tidak bisa melakukannya, maka dia selamanya dilarang masuk gerbang Jingdu. Tahun ini telah membuat Raja Perusuh itu mengalami perubahan yang sangat besar. Ini sangat sepadan. Kekerasan di sekolah? Menindas teman sekelas? Apa itu menyenangkan bagimu? Kamu tidak tahu, kelas 18 ada di bawah lindunganku? Kamu berani memukulku, habislah kamu hancur, masa depanmu sudah berakhir. Tahukah kamu itu? Ayahku itu seorang komisaris. Apa kamu tahu? Apa konsekuensinya setelah memukulku? Komisaris? Kalau begitu sepulang sekolah, suruh ayahmu menemuiku. Izinkan aku memperkenalkan diri. Fang Shuo. Si Fang Shuo? Jadi kamu pemimpin brengsek dari geng macan hitam. Itu, ya? Lain kali kalau kamu berani lagi mengganggu gadis-gadis di bawah umur, awas, akan kubuat kamu menjadi geng kucing hitam. Ampun. Tapi bagaimanapun juga Xiao Shuo itu, tetaplah putra kita satu-satunya. Anda sungguh terlalu tega. Istriku, bagaimana mungkin aku tidak menyayangi anak nakal itu? Tapi dia adalah calon pemimpin Fang Group di masa depan, dan putra dari kamu, sang putri dari Shan Yunqing. Ujian ini, dia harus melaluinya. Syukurlah masih ada 15 menit tersisa. Semoga dia tidak gagal di detik terakhir. Ya, Tuan Muda, saat Anda kembali ke Jingdu nanti, saya berharap Anda bersedia membantu mengatakan hal baik tentang hamba tua ini. Hehe. Bibi, aku hanyalah seorang murid teladan. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Hehe. Apa kamu gila? Baju-bajuku basah kecipratan. Teman, memaki orang itu tidak sopan. Sopan matamu. Kamu tahu pakaian yang kupakai ini merek apa? Apa kamu sanggup ganti rugi? Aku memang belum pernah memakai pakaian semurah itu. Sial, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada Kiao Anna. Dia putrinya Kiao Chenger. Ayahnya itu rentenir, kelompok penjahat. Tamatlah, bocah ini benar-benar tamat. Kamu berani menghalangiku? Mbak, hanya sisa 10 menit. Apa Bapak Fang masih mengutusmu untuk mengujiku? Mbak, Bocah, beraninya kamu menghina kakiau kami? Sudah siap menerima hukuman? Tinju yang sangat lemah. Apa kamu belum makan? Hahaha. habisi dia, jangan beri ampun. Gawat, gawat. Kenapa Tuan Muda dipukuli? Hahaha, 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 hahaha.
Cuy. Masih ada 3 menit lagi. Tiada. Ingat ya, jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi di sekolah. Jika tidak, aku akan membuatmu selamanya merangkak sambil berjalan. Waktunya berburu. Ah, Astaga, bocah ini hebat sekali. Bukan itu. Dia. Apa dia tidak tahu kalau itu adalah Kiao Ana? Zhang Long, Zhao Hu, buat dia menderita sekarang juga. Berani sekali melakukan hal itu kepada Kak Kiao. Teman-teman, serang. Barusan kamu yang melemparku dengan kursi ini, bukan? Jangan membuang-buang waktu lagi. Ayo maju bersama. Kemarahan yang tertahan selama 1 tahun ini, akhirnya sudah tersalurkan setengahnya. Dan setengah sisanya, aku tidak yakin apakah Antausi sanggup untuk menanggungnya. Hahaha. Baguslah kamu bisa membanggakan ayah setelah menyelesaikan janji 1 tahun itu. Bapak Fang, terkadang aku merasa ragu apakah aku benar-benar anak kandungmu. Beraninya, kamu mengirim orang untuk menghabisiku? Ini bagaimana bisa terjadi? Siapa yang memukulmu? Xiao Xiwo, kamu kenapa Xiao Xiwo? Tidak apa-apa, Bu. Aku masih ada urusan, jadi belum bisa pulang ke Jingdu dulu. Aku tutup dulu. Hei, Hanya demi kesenangan sesaat, malah mencari masalah dengan Kiao Ana. Kalau sampai tiada itu sangat tidak sebanding. Benar juga, seharusnya dia bersabar saja. Sungguh sangat disayangkan. Bocah, bersiaplah dan tunggu ajalmu tiba. Aku tidak akan memaafkanmu. Kalian para penjahat? Kenapa setiap saat selalu menggunakan dialog yang sama? Tuan muda, mobil Anda sudah siap. Kita bertemu lagi, sayangku. Tuan muda, Anda mau kemana? Balas dendam. Satu tahun ini akhirnya masa sulitku berakhir. Xiao Taozi, kakak akan membawamu bermain. Aduh, siapa lagi kali ini yang berani memancing kemarahan Dewa Kematian ini? Respons tindakan kali ini sangat cepat, tapi masih banyak kekurangan. Rapat hari ini. Kepala Shen, ada telepon untuk Anda. Selama rapat, siapapun dilarang mengganggu aturan ini. Apa kamu tidak tahu? Kepala Shen, lebih baik Anda angkat saja. Halo? Shen Yunzhou. Halo, kakak.
Ada apa? Aku melihatmu sebagai kepala Jiangzhou, maka aku mempercayakan Xiao Shuo kepadamu. Tapi Xiao Shuo malah dihabisi orang sampai seperti itu. Apa? Xiao Shuo dihajar orang? Xian Yunzhou, kalau berani jangan pernah kembali lagi ke Jingdu. Kakak, dengarkan aku. Selidiki. Siapa yang berani menyentuh keponakanku? Anta Ozi, ini adalah bunga mawar yang kupilihkan khusus untukmu. Bisakah kamu jadi pacarku? Ini gelang Cartier yang kubeli setelah berhemat selama setengah tahun. Harganya 20.000 yuan loh. Aku mohon padamu, terimalah ini. Antauzi, aku mau jadi budak setiamu. Guk. Maafkan aku. Ayah tidak mengizinkanku berpacaran. Tolong pertimbangkan aku. Aku mohon, terimalah. Pilihlah aku. Pilih saja aku. Aku mohon padamu. Aku sangat memohon padamu. Tolong pikirkan lagi tentangku. Sungguh. Maaf ya. Aku harus segera pulang ke rumah. Enyah kalian. Teman, mobilmu itu membuatku sangat terkejut. Apa kamu merasa hebat karena punya mobil sport? Cepat minta maaf kepada Taozi. Semuanya lihat ke sini. Ada anak orang kaya yang menindas mahasiswi di jalanan. Nona besar geng Qinglong, Anta Ozi. Jika aku tidak pernah melihat kemampuanmu saat menghabisi lawan tanpa ragu, aku mungkin akan benar-benar percaya kalau kamu adalah gadis suci tanpa dosa. Teman, aku benar-benar tidak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. Benar tidak ingat? Ini kamu yang memotretnya, kan? Dasar kamu, bos geng macan hitam. Jika lain kali berani lagi menggoda gadis di bawah umur, waspadalah, aku akan membuatmu jadi geng kucing hitam. Nona muda, saya salah. Tolong lepaskan saya. Tangan mana yang baru saja menggoda gadis itu? Ah, kamu terluka? Pasti sangat sakit. Cepat pasang plester ini. Ini juga kamu yang memotretnya, kan? Sampah. Teman, terima kasih ya. Aku paling benci perundungan di sekolah. Foto-foto ini, 8 dari 10 foto. Semuanya adalah hasil karya Nona An. Maaf, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku harus pulang sekarang. Nona An, aku tidak punya masalah-masa lalu denganmu, dan juga tidak ada dendam baru. Tapi berkat kamu, karena foto-foto ini, aku harus berpura-pura rendah hati selama setahun. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sedang berbuat tidak sopan, ya? Cepat lepaskan. Jika berani menyentuh dewi kami lagi,
aku akan memanggil polisi. Bro Fang, kamu sudah keterlaluan. Anta Oji. Akting sok polosmu sangat hebat. Aku khawatir aku akan memaafkanmu begitu saja. Pedang milik Geng Qinglong sudah saatnya ditempa ulang. Jika hanya menempelkannya ke pinggang seperti ini, kamu tidak akan bisa menghabisi siapapun. Ayo kita cari tempat lain untuk bicara. Kamu harus memberitahuku, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Kalau tetap di sini, kamu tidak akan pernah tahu jawabannya. Hei, Nona An, kamu mau kemana? Apa kamu sedang diancam? Tenang saja, aku sudah melapor pada polisi. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Pria ini adalah pacarku. Cepat hubungi bos. Baik. Antauzi, jelaskan padaku, kenapa kamu mengutus orang untuk menyelidikiku? Bahkan sekalian ingin mencelakaiku? Kepribadianmu itu sangat buruk. Jadi kalau ada aku yang ingin menjatuhkanmu, rasanya itu bukan hal yang aneh. Gadis kecil yang berpura-pura bodoh? Aku tidak punya waktu untuk bermain mainan anak-anak bersamamu. Bro Fang, kalau kamu berani bergerak lagi, kamu akan segera tiada loh. Hei. Di usia bermain boneka Barbie, mengapa kamu meniru orang bermain pisau? Mobil Bro Fang, sepertinya sangat mahal ya. Kamu punya selera bagus. Legenda dunia mobil super, hanya ada 3 unit di dunia. Tapi jika kamu ingin menyentuhku lagi, harganya akan berbeda. Permainan, seharusnya sudah berakhir. Ini pertama kalinya aku bertemu orang yang lebih gila dariku. Ini menarik juga. Sepertinya aku terjebak. Tarik aku. Maaf Bro Fang, aku sudah ada janji makan siang dengan ayah. Jadi aku tidak bisa menemanimu. Ingin mencelakai pacarmu sendiri? Mana mungkin? Aku paling menyukaimu, pacarku tersayang. Sekarang bisakah beritahu aku? Kenapa? Saat kita bertemu lagi nanti, jangan lupa bawakan penjepit rambut baru untukku ya. Dah. Hei. Ternyata dia seorang wanita yang sangat berbahaya.
Tauzi, Ayah, Tauzi. ayah, Siapa? Yang berani menculik putriku? ayah, aku takut. Tauzi, jangan takut. Ada ayah di sini. Siapa yang berani menyentuh anak kesayangan An Waiting ini? Aku akan segera menghabisinya. Ayah, jangan habisi dia. Aku tidak ingin ayah berbuat kasar demi aku. Tauzi, hatimu terlalu murni. Jika terus begini, kamu akan ditindas orang lain nanti. Tidak apa-apa. Bukankah aku masih punya ayah? Walaupun sejak kecil tidak berada di sisi ayah, selama ayah ada, Tauzi tidak takut apapun. Baiklah, kalau begitu ayah bawa kamu pulang. Periksa sana. Bagi yang berani menyentuh putriku, jangan biarkan ada yang selamat. Baik. Shen Yunzhou meminta pemeriksaan khusus pada keuangan Kiao kita. Cari tahu sejelas-jelasnya. Mahasiswa yang bernama Fang Shuo itu, apa sebenarnya hubungan dia dengan Shen Yunzhou? Ayah, putri kesayanganmu ini sudah dipukuli sampai seperti ini. Apa ayah tidak mau peduli? Aku sendiri sedang dalam masalah besar, kamu masih berani bicara begitu? Si Fang Shuo itu, apa sebenarnya latar belakangnya? Kenapa tiba-tiba kamu cari masalah dengannya? Dia hanya anak miskin, apa hebatnya dia? Mana mungkin dia punya hubungan dengan pemimpin Jiangzhou, keluarga Shen? Pasti ayah yang menyinggung seseorang di luar sana dan malah menyalahkanku. Kamu. Halo apa? Fang Shuo sudah tiada? Xiao Shuo, sudah tiada? Maafkan saya, Ketua. Itu karena kecelakaan mobil. Jasad Tuan Muda terjepit di dalam mobil sport itu. Mobilnya meledak, dan Tuan Muda tidak berhasil menyelamatkan diri. Apakah itu murni kecelakaan? Ledakannya, itu adalah ulah seseorang. Selidiki. Baik, bos. Tauzi, Papa sudah pulang. Papa, Duduklah. Tauzi, jangan salahkan Papa karena bersikap kejam. Pria itu, Papa sudah membereskannya untukmu. Tauzi, aku akan kembali ke kamar dulu. Fang Shuo, kamu baru saja tiada seperti ini? Itu sangat mengecewakan. Pacarku, setelah mendengar kabar bahwa aku sudah tiada, sepertinya sama sekali tidak merasa khawatir ya? Khawatir? Tentu saja aku khawatir. Aku khawatir kamu tiada terlalu cepat dan tidak cukup lama untuk kumainkan. Antauzi, kamu memang orang gila. Lagi pula, jika satu-satunya mainan yang bisa membuatku sedikit tertarik, sudah tiada begitu saja, aku akan merasa sangat bosan. Oh, mau main seperti apa? Seperti serangan akhir yang elegan di gerbang sekolah itu? Atau perhatianmu saat memberikan perban di dalam bar? Tentu saja. Ternyata Nona An sangat menyukai permainan pertarungan jarak dekat seperti ini. Sepertinya Bro Fang sangat suka memojokkanku ke dinding ya. Berpura-pura tiada untuk menipu semua orang, hanya demi menemuiku. Jika aku tidak menipu semua orang, mana mungkin aku bisa menemui pacarku berduaan saja? Entah orang jahat mana yang mencoba menghabisiku, beruntung pacarmu ini sangat cerdik dan gesit, sehingga beruntung bisa selamat. Bro Fang, kamu tidak mungkin benar-benar jatuh cinta padaku kan? Tentu saja aku menyukaimu. Dengan begitu, setelah aku tiada nanti, di dalam nisan Jalan Huangquan, juga akan ada namamu, jadi aku tidak akan merasa kesepian. Kalau begitu, apalagi yang kamu tunggu? Tauzi, apa kamu sudah tidur? Mengapa ayah mendengar ada suara dari kamarmu?
Oh, Aku tidak apa-apa, Papa. Benarkah tidak apa-apa? Bagaimana kalau Papa masuk untuk melihatmu? Jangan. Pergi dari sini. jangan begitu. Di luar sini sedang berangin dan hujan, aku yang dalam keadaan sekarat ini. Datang ke kamar pacarku untuk mencari perlindungan, tidak berlebihan, kan? Lagi pula, Bapak Fang, ibuku, dan juga Paman, telah menggeledah seluruh Jiangzhou habis-habisan. Tauzi, ada apa denganmu? Sungguh tidak apa-apa, Papa. Aku sudah berbaring. Papa juga istirahatlah lebih awal. Sepertinya Nona Besar An ingin berpura-pura menjadi anak baik lagi. Sekarang, lekas, cepat pergi dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak keberatan jika ketiadaanmu menjadi kenyataan. Dalam situasi kritis ini, masih berani mengancamku? Fang Shuo, apa yang ingin kamu lakukan? Menurutmu bagaimana? Kamu berani. Tauzi, aku akan masuk. Tauzi, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Papa. Kalau begitu Papa tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Memang sistem keamanan rumah kita sangat kuat, tapi kamu tetap harus memiliki kesadaran akan keamanan. Paham? Iya, aku paham. Kalau begitu cepatlah istirahat. Antauzi, menunduk. Lain kali kita bertemu, ingat untuk membawakanku jepit rambut baru ya. Dadah. Jepit rambut baru. Seleramu lumayan juga. 3 hari lagi, kenakan jepit rambut baru yang aku belikan untukmu itu, dan datanglah ke hari terakhirku. Kekasihku. Kenapa aku harus datang? Karena itu adalah bentuk penghormatan terakhir. Xiao Shuo, kamu benar-benar membuat paman cemas. Lega rasanya melihatmu baik-baik saja, orang tuamu sekarang hampir gila karena khawatir. Kamu ada di mana sekarang? Ah, apa kamu aman? Sangat aman. Paman, tenang saja, aku tidak akan tiada. Tentang ayah dan ibuku, tolong sembunyikan hal ini sebentar. Aku takut kondisi jantung ibuku tidak akan kuat. Sembunyikan? Bagaimana caranya? Ayahmu sekarang mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia ingin mencari pelakunya, dan mencarinya kemanapun demi membalas dendam. Dia sekarang yakin bahwa kamu sudah tiada. Kalau begitu biarkan saja dia mencarinya. Kebetulan sekali, aku juga ingin tahu, siapa yang begitu tidak sabar ingin menghabisiku. Paman, bantu aku mencari informasi tentang seseorang. Siapa? Putri bos dari geng Qinglong, si An Waiting itu, yaitu An Taozi. An Waiting? Penguasa dunia bawah itu. Xiao Shuo, bagaimana bisa kamu mencari masalah dengan putrinya? An Waiting itu sangat licik. Dia sudah menguasai dunia bawah Jiangzhou selama bertahun-tahun. Bahkan aku pun harus berhati-hati saat berhadapan dengannya. Kenapa kamu bisa punya masalah dengan putrinya? Aku pun ingin tahu, apa masalahku dengannya. Baiklah, aku akan bantu menyelidikinya untukmu. Kenapa kamu masih memakai gelang itu? Gadis yang bernama Tauzi itu, sudah 6 tahun kamu mencarinya, tapi masih belum ketemu juga. Jika tidak ada hal lain, tutup teleponnya dulu ya, Paman. Aku mau pergi menyiapkan pemakamanku. Hei, Di acara pemakamanku besok, kamu harus datang dengan pakaian terbaik ya, An Taozi. Pertunjukan ini, tanpamu sebagai pemeran wanita utamanya, pasti tidak akan seru. Halo Paman Bibi, saya adalah pacarnya Fang Shuo.
Xiao Shuo tidak pernah bilang dia punya pacar. Nanti akan ada kesempatannya. Siapa yang memilih foto ini? Jelek sekali. Pacar. Keadaanku sungguh tragis. Ini semua salahmu. Menarik. Semua ini salahmu. Kamu tidak datang menemaniku. Kemarilah dan temani aku. Dasar nakal. Karena kamu sangat merindukanku, maka datanglah sendiri untuk menemuiku. Ah. Fotonya. Fotonya bergerak. Fang Shuo, dia sedang bicara padaku. Dia bilang, dia sangat dingin dan sangat kesepian. Fotonya bergerak? Tidak mungkin, ini kan masih siang bolong. Gadis ini adalah pacar Fang Shuo? Apakah karena dia terlalu sedih, sehingga berhalusinasi? Anak yang malang. Xiao Shuo sudah tiada, hal itu sangat menyiksanya seperti ini. Tidak mungkin. Fang Shuo tidak mungkin tiada. Dia pasti tidak akan meninggalkan aku. Hei, kakak ipar. Nona ini sedang ketakutan. Aku akan membawanya pergi beristirahat. Baiklah. Anta Ozi, ternyata kamu lebih gila dari bayanganku. Kamu ingin aku sendiri yang menjemputmu. Baiklah, tunggu saja, pacar iblisku. Xiao Shuo, permainanmu ini keterlaluan sekali. Seandainya tadi ayahmu sampai tahu, aku juga pasti akan ikut dimarahi. Lagi pula Antauzi ini, dia tidak apa-apa. Gadis malang itu sampai menangis. Trik murahan seperti itu, dia sudah bisa melihatnya. Bukannya takut, dia malah membalikan keadaan. Paman, ternyata alatmu ini sudah rusak dan tidak berguna. Peralatan sebagus ini bukan disediakan hanya untuk melakukan tindakan tak terpuji seperti itu. Selain itu, hal yang kamu suruh aku selidiki sudah membuahkan hasil. Antauzi ini memang benar anak perempuan tunggal An Waiting satu-satunya, tetapi masa kecilnya sangat misterius. Hanya baru dalam beberapa tahun ini, dia mulai muncul di pandangan publik. Begitu ya? Nona muda, Anda tidak apa-apa? Foto ini memang asli. Aku tidak apa-apa. Hanya sebuah trik membosankan saja. Fang Shuo, dasar pria jahat, tidak menyangka kamu akan berakhir seperti ini. Syukurlah kamu sudah tiada, sungguh akhir yang sangat bagus. Siapa suruh waktu itu di kantin kamu mempermalukanku? Siapa kamu? Diam, tua bangka tak berguna. Hanya dari keluarga kecil, tapi mengadakan pemakaman sebesar ini. Nona, jika Anda datang bukan untuk melayat, silahkan pergi. Nona, lihatlah foto orang ini, masih tergantung di sini, sungguh penuh kepalsuan. Hancurkan. Hancurkan tempat sial ini. Sampai hancur berkeping-keping. Biar dia lihat siapapun yang menyinggungku, Kiao Ana, apa hukumannya? Meski dia sudah tiada, aku akan menyeretnya keluar dan memberi pelajaran padanya. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Hancurkan. Hentikan. Hancurkan foto orang mati itu. Kurang ajar. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh papan arwah putraku. Pak Tua, aku Kiao Ana, bukan orang yang menghormati orang tua atau menyayangi anak kecil. Lebih baik enyah dari sini. Kamu. Kiao Ana, apa kau tahu siapa yang sedang kau lawan saat ini? Aku tidak peduli siapapun dia. Di seluruh wilayah Jiangzhou ini, tidak ada seorang pun yang aku, Kiao Ana, tidak berani lawan. Bodoh. Siapa yang kau sebut bodoh? Tentu saja kamu. Sialan. Kamu berani memukulku? Akan kuhabisi kamu.
Dasar sampah, apa hakmu memukulku? Bahkan ayahku saja tidak pernah memukulku. Dasar wanita tak tahu malu. Gadis brengsek, beraninya menyentuh kakiau milikku? Siapa sebenarnya kamu? Hah? Kak Kiao, orang-orang yang kamu bawa sangat galak ya. Aku hanya ingin melindungi sisa harga diri kekasihku saja. Tindakan kalian ini benar-benar tidak sopan tahu. Jangan banyak gaya. Cepat maju, hancurkan dia. Sayang, apakah acaramu di pemakamanku cukup menyenangkan? Hantu, ada hantu. Fang Shuo, bukannya kamu sudah tiada? Ma, mayatnya bangkit? Ibu benar-benar melihat hantu. Xiao Shuo, putraku. Kamu tidak apa-apa. Kamu benar-benar masih hidup. Kamu membuat ibu takut setengah mati. Bu, pelan-pelan. Pelan-pelan. Jika terus mendekapku, aku benar-benar bisa tamat. Nanti aku jadi hantu beneran loh. Fang Shuo, dasar anak kurang ajar. Pura-pura mati. Hal sebesar ini, beraninya kamu jadikan bercandaan. Lihat saja hari ini ayah tidak akan mengampunimu. Aku... Bapak Fang, di depan banyak orang begini, tolong jaga wibawaku. Bapak Fang banyak... Wibawa? Wibawa ayahmu ini sudah habis kamu permalukan? Kamu masih minta wibawa? Akan kuhabisi kamu? Bu, ibu. Bapak Fang, sudahlah. Yang penting anak kita baik-baik saja, syukurlah dia selamat. Xiao Shuo, ayo minta maaf baik-baik pada ayahmu. Tidak mau. Bertindak. Orang-orang dari keluarga Kiao, jangan ada satupun yang terlewat. Tahan mereka semua. Kepala Shen, apa tuduhannya? Memicu kekacauan, berniat merusak pemakaman orang lain, dan melakukan serangan kekerasan itu sudah cukup. Kepala keluarga Shen. Keluarga Fang, sebenarnya siapa kalian ini? Fang Shuo, kamu menipuku? Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kiao Ana, ayahmu Kiao Chenger, bahkan dia sendiri sedang dalam posisi sulit. Mengenai siapa aku? Keluarga Fang? Keluarga Fang dari Jingdu. Lain kali kamu dan ayahmu yang lintah darat itu, jangan sampai memprovokasi orang yang salah, bukalah matamu baik-baik. Keluarga Fang dari Jingdu? Bawa mereka pergi. Siap, Tuan. Bisakah kamu membantuku? Tidak mau. Harus mau. Ayah, ibu, perkenalkan. Ini Antauzi, pacarku. Halo Paman dan Bibi. Iya, halo. Bagaimana? Cantik, bukan? Sangat penurut, kan? Dia sangat lembut. Dia adalah gadis yang baik. Kamu berani memukulku? Bagus. Cukup penurut juga. Bagus. Kedepannya di keluarga Fang, apa aku harus lebih rendah hati? Anak nakal Fang Shuo ini mencari pacar yang bahkan lebih gila darinya. Nona An. Halo. Kalau begitu ayah, ibu, aku dan pacarku ini, masih ada urusan? Kami pergi dulu. Bocah nakal. Bro Fang, apa kamu belum puas memelukku? Aduh, sakit. Ag. Antauzi, kamu benar-benar jauh lebih mengerikan daripada iblis. Sudah tahu? Kalau begitu, menjauhlah dariku. Nona An, utang di antara kita masih belum lunas. Utang? Antara kita? Utang apa yang ada? Utang apa? Kamu memotret bukti kejahatanku dan memberikannya pada Bapak Fang. Di sisi lain, setelah kejadian itu kamu menghabisi orang-orang jahat itu, sekaligus merekayasa kecelakaan mobil, lalu tiba-tiba membantuku di acara pemakaman. Antauzi, aku benar-benar semakin tertarik padamu. Fang Shuo, sepertinya kamu salah memahami satu hal. Oh? Permainan berburu ini, aturannya hanya boleh ditentukan olehku. Nona An pasti sudah dengar gelarku sebagai sang pencabut nyawa, kan? Apa kamu tidak takut aku akan menghabisimu? Bro Fang, sepertinya kamu masih belum paham juga. Siapa sebenarnya sang penguasa? Pacarku ini sepertinya sangat suka makan buah persik ya.
Tuan muda dari keluarga Fang, kamu sendirian sekarang, ya? Hari ini, kami berdua akan mengajarimu apa itu aturan. Dasar bodoh, aturan akulah yang paling benar di sini. Bangunlah. Lihat saja nanti. Hei, terima kasih ya. Siapa namamu? Aku akan membalas kebaikanmu. Ima, Tidak perlu membalas apapun. Panggil saja aku Tauzi. apa aku bisa menemukanmu lagi? Xiao Tauzi? Semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Orang yang ingin menghabisimu ternyata adalah An Tauzi, yaitu ayahnya, An Waiting. Ternyata benar dia. Dugaanmu tidak salah. Di acara pemakaman, dia memang menempatkan banyak orang untuk memata-matai situasimu. Dan setelah itu dia juga pergi ke lokasi kejadian untuk menyelidiki. Tidak mungkin salah lagi. Permainan ini jadi semakin menarik. Xiao Shuo, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Orang tua itu, biasanya aku bersikap segan padanya dan mengabaikannya. Tapi sekarang dia berani menyentuh keponakan Shen Yunzhou. Apa dia sudah bosan hidup? Paman, apa Anda masih memiliki data tentang An Tauzi? Semua yang bisa ditemukan sudah ada di sini. Sudah terlalu lama. Dan ini melibatkan data inti geng Qinglong. Cara mereka menangani kejadian itu sangat bersih. Hei, tapi aku menemukan sesuatu yang cukup menarik. An Tauzi ini, sebelum usia 15 tahun, sama sekali tidak berada di sisi An Wei. 6 tahun lalu, dia baru dibawa kembali. 6 tahun lalu? Kebetulan sekali. Kebetulan apa? Paman, mengenai masalah keluargaan, Anda jangan ikut campur dulu. Aku sudah punya rencana sendiri. Xiao Shuo. Tauzi, bagaimana dengan pemuda di makam tadi? Tidak ada yang terjadi. Dia jelas-jelas sudah tiada, kenapa sekarang hidup lagi? Lalu lagi, dia bilang kekasihnya. Apa maksudnya itu? Sejak kapan kamu dan bocah keluarga Fang itu menjalin hubungan? Ayah, tiadanya itu hanya palsu, pemakamannya juga palsu. Sedangkan soal kekasih, itu baru sungguhan. Barusan kamu bilang, apa yang sungguhan? Ayah, aku bilang, Fang Shuo adalah pacarku. An Tauzi, apa kamu sadar apa yang sedang kamu katakan? Bocah keluarga Fang itu, apa kamu pikir bisa mempermainkannya sesukamu? Kamu tahu kalau Fang Quan, si rubah tua itu, sangat melindungi keluarganya. Belum lagi yang menjadi ketua itu, Paman Shen Yunzhou. Urusan keluarga mereka terlalu rumit. Aku tahu kok. Kamu tidak tahu, kelompok orang bodoh dari keluarga Kiao itu sudah dibasmi oleh Shen Yunzhou sampai ke akarnya. Hanya karena mereka merusak papan arwah bocah Fang Shuo itu. Sekarang kamu malah bilang padaku, dia adalah pacarmu? Ayah dan anak keluarga Kiao mendapat ganjaran yang setimpal. Apa hubungannya dengan kita? Ayah, kamu terlalu tegang. An Tauzi, aku peringatkan kamu, jauhi dia. Latar belakang keluarga mereka terlalu kuat, masalahnya terlalu keruh. Itu bukan tempat yang bisa kita masuki dengan mudah. Ayah hanya punya kamu satu-satunya putri tersayang. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami bahaya sedikit pun. Sedangkan soal Fang Shuo itu, aku akan mencari kesempatan untuk membereskannya. An Waiting, aku juga peringatkan Anda, urusanku sendiri, aku yang akan menentukannya. Sebelum aku bertindak nekat, aku tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya, termasuk Anda. Kamu.
Kamu benar-benar ingin mengancamku demi anak itu? Ayah, ini bukan ancaman, tapi pemberitahuan. Aku sudah kenyang. Silakan lanjutkan makanannya. Datang tanpa diundang. Apa Bro Fang merasa keamanan rumahku terlalu longgar, atau apa aku ini terlalu ramah? Keduanya bukan. Hanya saja menurutku, ada beberapa perhitungan, ada beberapa urusan yang harus dilakukan saat malam yang sunyi, saat hanya ada kita berdua saja, di waktu seperti ini, agar bisa diselesaikan dengan lebih jelas, dan juga lebih memuaskan. Oh, Bro Fang, memangnya mau diselesaikan bagaimana? Aku ingin menghabisimu. Tapi aku juga merasa tidak rela. Pang Shuo, tahukah kamu orang terakhir yang berani menyentuhku? Di mana dia sekarang berada? Aku tahu. Kalau tidak dikubur di suatu tempat yang strategis, pasti dia sedang terombang-ambing di pelabuhan atau dermaga manapun. Jadi kamu ingin mencobanya juga? Aku berbeda dari mereka semua. Aku adalah pacarmu. Darah Bro Fang juga memiliki aroma buah persik. Antauzi, ternyata kamu berulang kali mencariku? Apakah karena kamu diam-diam menyukaiku? Jangan terlalu percaya diri. Antauzi, 6 tahun yang lalu apakah kamu pernah pergi ke Jingdu? Di sebuah gang kecil yang kumuh? Dan menyelamatkan seorang anak laki-laki? Jingdu? Tidak pernah. Ayahku sangat tegas. Sebelum mengenalmu, aku bahkan tidak pernah keluar dari Jiangzhou. Apakah Bro Fang salah mengenali orang? Atau kamu memiliki terlalu banyak urusan asmara? Sehingga kamu bingung? Begitukah? Kamu sama dengannya? Memiliki sepasang mata yang sangat dingin. Namamu Antauji, sedangkan dia bernama Xiao Taozi. Terlebih lagi, dia menjatuhkan barang ini. Oh, kebetulan sekali. Jepit rambut persik, gelang persik. Obsesi Bro Fang terhadap persik sungguh sangat mendalam ya. Sayangnya, aku bukan gadis persikmu itu. Fang Shuo, berani sekali kamu. Bos An, selamat malam. Tangkap dia, patahkan kakinya, dan buang dia ke laut. Berhenti. Antauzi, apa yang kamu lakukan? Antauzi, sepertinya ayahmu terhadap menantu ini merasa kurang puas ya? Bocah keluarga Fang, apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani melakukan sesuatu padamu? Beraninya kamu naik ke tempat tidur putriku? Aku akan membuatmu tahu. Apa artinya menderita selamanya? Teruskan serang dia. Ayah tidak boleh menyentuhnya. Taozi, kamu masih mau melindunginya? Waiting, jangan mencampuri urusanku. Dia adalah pacarku. Antauzi, kamu sudah gila? Apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Dia adalah orangnya keluarga Fang. Dia adalah musuh bebuyutan kita. Tadi dia baru saja ingin melecehkanmu, dan kamu malah... Aku memang menyukainya. Jika ayah ingin menghabisinya, habisi aku dulu. Baik. Bagus sekali. Kamu benar-benar putriku yang baik. Demi seorang pria, kamu sampai tega membuang ayahmu sendiri. Baik. Kalau dia tidak pergi,
Aku yang akan pergi. Nona besar An, demi aku, kamu bahkan sampai mengusir ayah kandungmu sendiri. Cinta yang besar ini, benar-benar membuatku merasa sangat tersanjung. Sepertinya, status hubungan pacar di antara kita, sudah menjadi kenyataan sekarang. Pang Shuo, jangan terlalu bangga dulu. Aku melindungimu. Bukanlah karena dirimu sendiri. Itu karena permainanku masih belum berakhir. Apa menurutmu? Aku akan melepaskanmu begitu saja? Apa kamu benar-benar bukan Xiao Taozi? Diam. Aku sama sekali tidak tahu soal gang itu atau buah persik itu. Fang Shuo, jangan bermimpi terlalu tinggi. Tidak tahu? An Taozi. Tatap mataku dan katakan sekali lagi. Pemilik gelang ini, apakah itu kamu? 6 tahun lalu, gadis kecil yang membuatku bisa bangkit kembali, apakah itu kamu? Bukan aku. Mungkin saja, Xiao Taozi milikmu itu sudah tiada sejak lama. Fang Shuo, lihatlah baik-baik. Yang berdiri di hadapanmu adalah An Taozi, adalah nona muda dari geng Qinglong. Sedangkan kamu hanyalah mangsaku. Baiklah, An Taozi. Aku ingin lihat, pada akhirnya nanti siapa yang akan menghabisi siapa. Permainan ini akan kuladeni sampai akhir. Sayang, cobalah beri pendapat. Apa kamu pikir ini mudah bagiku? Aku sudah merawatnya dengan segala jerih payah. Maksudku bukan begitu. Aku menggunakan kekayaanku yang melimpah hanya untuk membesarkan putri kita, sehingga dia tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Lalu apa hasilnya? Ternyata dia justru direbut oleh pemuda kurang ajar keluarga Fang itu. Dia bahkan berani memanjat jendela. Dia juga menciumnya. Dia berani menciumnya. Dia benar-benar mencium putri kesayanganmu. Anak dari keluarga Fang itu benar-benar bajingan. Lelaki hidung belang. Dia adalah bencana. Aku juga menyuruh pemuda bermarga Fang itu untuk menjauhi Taozi. Tapi Taozi malah membelanya dan membentakku. Dia bahkan berani memanggil nama lengkapku. An Waiting. An Waiting, jangan ikut campur urusanku. Aduh, hatiku hancur sekali. Hatiku benar-benar terasa sangat dingin dan pilu. Putri kebanggaan kita yang manis. Dia sudah sangat berubah dan melukai hatiku. Sayang, putri kita, dia sudah tidak mencintaiku lagi. Lalu apa gunanya aku hidup lebih lama? Kamu, bawa saja aku pergi bersamamu. Siapa itu? Kalau ada yang melihat, ini benar-benar memalukan. Ini semua salah Fang Shuo, berandalan kecil itu. Urusan ini belum selesai. Istriku, tenanglah. Permusuhan antara keluarga An dan keluarga Fang yang sudah mendarah daging itu takkan pernah kulupakan. Bahkan tak mungkin membiarkan Taozi berurusan dengan keluarga Fang. Fang Shuo harus segera tiada. Chen Tua, ini aku. Gadis keluarga Kiao itu, Kiao Ana. Mengurungnya hanya akan membuang-buang makanan saja. Coba urus sebentar. Buatkan penangguhan penahanan dengan alasan sakit, atau lepaskan dia karena alasan kurangnya bukti. Administrasinya harus sesuai aturan. Jangan sampai meninggalkan jejak. Benar, lakukan sekarang. Ya, budi baikmu ini akan kuingat selalu. Kali ini, Taozi pasti tidak bisa mencari-cari kesalahanku lagi kan? Kiao Ana adalah musuh terang-terangan bagi keluarga Fang. Sebagai orang yang sudah putus asa, dia juga sangat membenci keluarga Fang. Dia adalah senjata terbaik. Nona Kiao, seluruh administrasinya sudah selesai. Berdasarkan bukti baru dan evaluasi kondisi kesehatan Anda akan dibebaskan untuk sementara. Silakan.
Ku beritahu ya, Tuan Muda Besar Fang. Sebenarnya apa yang kamu mau sih? Apakah dia benar-benar Xiao Taozi? Paman, apakah kau sudah menyelidikinya dengan benar untukku? Berhenti. Aku bukan pamanmu. Kaulah yang jadi pamanku. Sudahlah, ya? Semua data mengenai geng Qinglong, aku sudah memberikan semua yang kuketahui padamu. Tuan Muda Fang. Kakak-kakak ipar, kenapa kalian datang ke sini? Aku kesini untuk menjenguk kalian, Paman, di antara para keponakan. Sebenarnya berapa banyak hal yang kalian sembunyikan dariku? Fang Shuo, jelaskan padaku dengan jelas. Antauzi, putri dari An Waiting, nona muda kakak dari keluarga geng Qinglong. Apakah dia orang yang kamu cari sebagai kekasihmu yang penurut? Xiao Shuo, seperti apa sebenarnya sosok An Waiting itu? Dia pemimpin dunia gelap. Entah sudah berapa banyak orang yang celaka di tangannya. Antauzi adalah putri dari An Waiting. Ini sangat berbahaya. Mama, Papa, sebenarnya Antauzi bukanlah kekasihku. Benarkah? Tapi sebentar lagi dia akan menjadi kekasihku. Kurang ajar? Apa maksudmu dengan sebentar lagi? Ayahnya menyuruh orang untuk menghabisimu, tapi kamu masih saja melindunginya? Itu dua hal yang berbeda. Aduh Xiao Shuo, apa kamu ingin membuat mama mati karena marah? Gadis itu hanyalah seekor ular beracun. Dia mendekatimu karena memiliki sebuah tujuan. Dia bukan si persik kecilmu. Si persik kecilmu tidak mungkin seorang yang kejam dan haus darah seperti putri dari dunia gelap itu. Apakah dia orangnya? Aku akan memastikannya sendiri. Namun sebelum itu, siapapun tidak boleh membuat keputusan untukku. Kamu. Baik. Baik sekali. Sepertinya sayapmu sudah mulai kuat ya. Bahkan kata-kata orang tuamu sudah tidak kamu dengarkan lagi. Fang Shuo, aku peringatkan kamu. Jika kamu masih keras kepala, dan terus menjalin hubungan dengan keluargaan, serta menimbulkan masalah besar, maka jangan berharap keluarga Fang akan membereskannya untukmu. Dosa yang kamu buat sendiri, kamu tanggung sendiri. Halo? Kiao Anna. Menghancurkan tempat itu? Baik, aku mengerti. Aku segera ke sana. Kiao Anna sudah dibebaskan. Dia sedang mengobrak-abrik bar keluarga kita. Kiao Anna? Bagaimana bisa dia dibebaskan? Urusanku sendiri. Akan aku selesaikan sendiri. Tidak perlu Anda ikut campur menanggung segalanya. Fang Shuo berhenti di situ. Xiao Shuo. Yunzhou, cepat kirim orang untuk mengikutinya. Jangan ada yang pergi. Karena dia tidak mau kita ikut campur. Biarkan saja dia menyelesaikannya sendiri. Bang Shuo, Kiao Anna membawa belasan orang, mereka semua orang nekat, dan mereka membawa senjata. Orang-orang kita terjebak di dalam, beberapa sudah terluka. Aku mengerti. Kosongkan tempat ini. Tutup pintunya. Siap. Hahaha. Hancurkan semuanya untukku. Fang Shuo, keluarga Fang, sampah. Di mata wanita ini, kau sama sekali bukan apa-apa. Kak Kiao memang hebat. Biar keluarga Fang tahu, akibat dari menyinggung Anda. Tepat sekali. Di kota Jiang ini, hanya ucapan Kak Kiao yang berlaku. Sombong sekali bicaramu. Wah, sombong sekali bicaramu. Siapa yang melukainya? Bang Shuo, dua orang inilah yang menghajarnya paling parah. Kalian lagi? Dasar dua anjing penjilat. Kiao Anna, aku tidak menyangka. Kamu punya kemampuan untuk dibebaskan tepat dari bawah hidung keluarga Shen. Entah orang hebat mana yang telah membantumu? Ingatlah, kamu tidak pernah bertemu denganku. Apakah keluarga Kiao bisa bangkit kembali? Semuanya kini ada di tanganmu. Oh, begitu. Fang Shuo, aku peringatkan kamu, jika melangkah maju satu kali lagi, lehernya bisa patah. Kiao Anna, kamu cari masalah. Beraninya kamu menyentuh orang-orang keluarga Fang. Beberapa hari tidak jumpa. Ternyata kamu punya trik baru. Bukankah kalian dari keluarga Fang paling suka pamer menjadi seorang dermawan? Jika hari ini di wilayah keluarga Fang milik kalian ini, ada seseorang yang tiada,
maka bagi reputasi keluarga Fang kalian akan berakibat fatal. Hahaha. Hanya seorang manajer bar, memang nilainya seberapa besar? Apa dia bisa menggantikan nyawa teman-temanmu ini? Fang Shuo, berhentilah berpura-pura. Bukankah keluarga Fang kalian tidak menyakiti orang tak bersalah? Jika hari ini ada beberapa orang lagi yang tiada, nama baik keluarga Fang, kalian pasti akan hancur. Chen Yunzhou pun tidak akan bisa membantumu. Nama baik? Apa menurutmu aku akan peduli dengan hal seperti itu? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, dan juga terlalu melebih-lebihkan aku. Baiklah, Fang Shuo, kamu bahkan tidak peduli dengan nyawa Sandra ini? Kalau begitu, Tunggu sebentar. bukankah Tuan Muda Fang tidak peduli? Aku takut setelah tiada nanti. Aku masih harus bertemu denganmu di akhirat. Sial sekali rasanya. Kamu, jangan banyak bicara. Kalau begitu mari kita ajak orang-orang ini untuk bermain sebuah permainan. Berani tidak? Permainan? Coba katakan, biar kulihat isi kepalamu yang sudah dipenuhi dengan kemarahan dan ketakutan itu, bisa memikirkan cara main menarik apa lagi. Ayo kita mainkan permainan yang sederhana saja. Putar botol ke arah siapa botolnya menunjuk. Dialah yang kalah, dan orang yang kalah harus menerima hukumannya. Gila. Dasar kamu wanita gila. Bang Shuo, jangan pedulikan dia. Baiklah. Tapi menghukum mereka terlalu membosankan. Aku mau hukuman untukmu. Tentu saja, kalau aku kalah, tanganku juga bisa kuberikan padamu. Bang Shuo. ST. Fang Shuo, jangan keterlaluan ya. Apa kamu percaya kalau aku akan hancur bersamamu? Hancur bersama? Apa kamu pantas, Kiao Anna? Bahkan kamu saja tidak punya kualifikasi untuk menjadi lawanku. Sekarang pilihannya, kamu mau berlutut dan minta maaf padaku? Atau mainkan permainan ini, dan pertaruhkan tanganmu? Baik, mari kita mainkan. Kedua tanganmu itu, aku akan mengambil semuanya. Hahaha. Hahaha. Bocah, anggap saja ini hari sialmu. Kak Kiao, mau tangan yang mana? Tuan Muda Fang, silakan. Fang Shuo, jangan keterlaluan. Kiao Anna, cara licikmu dalam menipu sama seperti dirimu, sungguh busuk. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Di dalam botol ini ada pelumas khusus macam apa? Hanya dengan sedikit tenaga, pusat gravitasinya langsung bergeser. Trik murahan seperti ini, sudah aku mainkan sejak umur 8 tahun. Permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kamu yang berbuat curang. Siapapun yang kalah harus mengakui kekalahannya. Harus aku yang bergerak? Atau kamu ingin melakukannya sendiri? Bukan seperti itu. Ayahku dia. Ayahmu? Kiao Chenyer saja sekarang kesulitan menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan untukmu, tangan kiri atau kanan? Tuan Muda Fang. Tuan Fang, aku mohon padamu. Aku mohon ampuni aku. Seseorang yang memerintahkanku. Orang itu membebaskanku dan memintaku untuk menjebakmu. Diam. Kamu tidak ingin tahu siapa yang ingin mencelakaimu? Siapapun yang mencelakaiku, aku sendiri yang akan pergi untuk membuat perhitungan dengannya. Sedangkan untukmu, di kehidupan selanjutnya, jadilah orang baik. Bro Fang, pekerjaan kasar seperti membereskan mayat, bagaimana mungkin kubiarkan kamu melakukannya sendiri? Kapan kamu datang? Sejak awal saat kamu memecahkan botol minuman yang pertama.
Bro Fang, kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah. Lalu apa saran terbaik Nona An? Pekerjaan kotor ini, tentu saja ada orang yang lebih profesional untuk mengerjakannya. Ayah dan anak keluarga Kiau telah memicu banyak kekacauan. Tentu saja harus ada pertanggungjawabannya. Bukan begitu? Lebih baik serahkan padaku. Aku jamin akan tuntas dan tanpa masalah di kemudian hari. Serahkan padamu? Nona An ingin menegakkan keadilan? Atau ingin menyingkirkan pengkhianat? Baiklah. Hari ini aku beri kamu kesempatan. Tapi ayahmu telah menghasut orang lain. Kejadian ini, bagaimana perhitungan M-nya? Apa yang Bro Fang katakan? Ayahku, mana mungkin melakukan hal seperti itu? Fang Shuo, kamu brengsek. Cepat turunkan aku. Fang Shuo brengsek. Brengsek. Orang-orang ini, untuk Bos An, kemas dan kirimkan mereka kembali. Baik, Bang Shuo. Akan kubawa kamu ke suatu tempat? Kiao Chenyer adalah ancaman yang dikirim oleh ayahmu. Kamu tahu itu? Dan aku pun tahu. Ayahku mencari orang untuk menghabisimu. Dan sekarang, kamu menghabisiku. Ini sangat adil, bukan? Sialan, aku sama sekali tidak peduli siapa yang ingin menghabisiku. An Whiting, Kiao Chenyer. Mereka hanyalah pengganggu murahan. Lalu, apa yang sebenarnya kamu pedulikan? Yang kupedulikan hanyalah dirimu. Apakah kamu benar-benar Xiao Taozi? 6 tahun lalu yang membantuku bangkit? Pemilik gelang tangan ini? Apa benar orangnya itu kamu? Katakan padaku. Fang Shuo, sudah 6 tahun. Mengapa kamu masih belum belajar dari kesalahanmu? Aku sudah tahu. Kamu memang Xiao Taozi? Saat kamu melihatku, sorot matamu itu. Memangnya kalau benar kenapa? Orang yang menyelamatkanmu 6 tahun lalu adalah aku. Dan setelah 6 tahun, orang yang memanfaatkanmu dan mengizinkan ayahku menghabisimu, itu juga aku. Aku bukan lagi sosok yang ada di dalam ingatanmu sebagai Xiao Taozi itu. Aku adalah An Taozi, nona muda dari geng Qinglong. Permainan perburuan kita ini sudah tidak bisa dihentikan lagi. Entah kamu ingin membalas budi ataupun ingin membalas dendam. An Taozi, pengakuanmu bahwa kamu adalah Xiao Taozi, itu sudah cukup. Hal lain tidaklah penting. Mulai sekarang, aturan main ini aku yang tentukan. Akui saja. Xiao Taozi, apa jangan-jangan 6 tahun yang lalu saat menyelamatkanku, kamu sudah jatuh cinta padaku? Mana ada pemburu yang jatuh cinta pada mangsanya? Kamu itu pacarku? Bukankah kamu sendiri yang mengakuinya di depan gerbang sekolah? Sudah pulang?
Bersenang-senang dengan bajingan kecil dari keluarga Fang itu? Ayah, tolong perhatikan kata-katamu. Fang Shuo sekarang adalah pacarku. Antauzi, apakah di matamu sama sekali tidak ada ayahmu ini? Apa kamu sadar? Apa yang sedang kamu lakukan? Ayah, aku sangat sadar dengan apa yang aku lakukan. Kamu tidak tahu, kamu sedang bermain api dengan keluarga Fang. Itu adalah sebuah jurang kejam yang sangat mengerikan. Bukannya kamu juga suka bermain api? Alat seperti Kiao Ana itu, bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah lancar menggunakannya? Apa maksudmu dengan Kiao Ana? Jika Kiao Ana hari ini berhasil membuat keributan, lalu tak sengaja menghabisi Fang Shuo, maka Anda akan mendapatkan apa yang diinginkan. Bukan? Itu juga dilakukan Papa untuk membantumu. Jauhi dia. Antauzi, aku sudah memperingatimu bahwa keluarga Fang itu orang yang berbahaya. Tapi kamu ini, bukannya menurut, malah makin menjadi-jadi. Apakah kamu merasa sudah cukup hebat sekarang, sampai Geng Qinglong tidak bisa lagi menahanmu? Atau apakah si tampan tak berguna itu, yang telah membutakan matamu? Kapan aku pernah merasa hebat? Papa, apakah Anda masih belum puas terhadap anak penurut ini? Dengan sikapku selama ini? Antauzi, jangan berpikir kalau aku tidak tahu apa-apa. Bocah Fang Shuo itu bisa berkali-kali lolos, itu karena kamu melindunginya secara diam-diam. Benar. Menurutmu kenapa saat itu aku mengambil foto itu dan memberikannya kepada keluarga Fang? Aku memang melakukannya hanya untuk melindunginya. Hanya dengan membiarkannya terkurung di tempat yang tidak bisa kita jangkau dengan cara apapun, Dingsa terhindar. Dia baru bisa terhindar dari balas dendam gilamu saat itu. Bukan begitu? Papa melakukan itu semua demi melindungimu. Aku tidak butuh itu. Tauzi, Ibuku juga tiada di bawah perlindunganmu. Bukan begitu? Xiao Taozi, bertemu pacarmu, malah tidak menyapa sama sekali. Kenapa begitu dingin? Bro Fang senggang sekali ya. Sampai khusus datang ke sekolah untuk mencegatku. Aku sangat sibuk. Aku harus belajar. Belajar? Belajar apa? Belajar? Bagaimana dengan anggunnya membuat hidup seseorang sengsara? Atau belajar cara memojokkan orang dengan tepat? Kamu salah. Sebagai nona muda geng Qinglong, semakin banyak yang kupelajari, semakin banyak pula yang kupahami. Dengan begitu, orang yang bernasib sial di dunia ini akan semakin berkurang. Apa yang kulakukan ini adalah menegakkan keadilan. Bro Fang, kamu menghalangi jalanku. Xiao Taozi, alasan konyolmu ini benar-benar sesuai dengan seleraku. Kalian sudah dengar? Acara sore nanti itu. Lelang kelas atas. Ya, benar. Produk unggulannya. Katanya itu adalah kalung musim semi yang sangat indah. Liontin persik bertahtakan berlian merah muda. Ya ampun. Ini. Harga pembukaannya. Bahkan hampir sebanding dengan nyawaku. Orang kaya itu benar-benar. Sepertinya, pelajaran menegakkan keadilanmu itu harus diatur ulang jadwalnya. Ayo, ikut aku bersenang-senang dan melakukan hal yang menarik. Kalian para nona muda, jika berada di sisiku, akan jauh lebih aman daripada di sisi bos kalian 100 kali lipat. Tetaplah di tempat. Tuan dan Nyonya, silakan tunjukkan kartu undangan Anda. Tidak ada. Mohon maaf, ini adalah acara lelang pribadi. Tanpa kartu undangan dilarang masuk ke dalam. Yo, zaman sekarang sembarang orang berani datang ke sini. Apa mereka tidak lihat tempat macam apa ini? Benar sekali, Tuan Muda Chen. Lihatlah penampilannya yang menyedihkan. Bahkan satu potong jas formal saja tidak punya. Masih berani menyelinap masuk. Jangan-jangan dia mau memotret diam-diam? Hahaha. Anda bos di sini, kan? Silakan masuk ke dalam. Kamu, bukankah kamu bos di acara lelang? Sekarang dialah bosnya. Ayo pergi.
Cara Tuan Muda Fang dalam menyelesaikan masalah benar-benar sangat praktis. Menjadi anak orang kaya? Bukankah ini keuntungannya? Para wanita, para tuan, berikutnya adalah bintang utama dalam acara lelang kali ini, Tao Ziyao, sebuah kalung ranting persik edisi terbatas yang diukir dan bertahtakan. Berlian merah muda terbaik. Sangat murni tanpa celah, bermakna keindahan, dan hanya ada satu di dunia ini. Harga pembukaan 5 juta yuan. 5.500.000 yuan. 6 juta yuan. 7 juta yuan. Tuan Muda Chen, aku ingin kalung persik yang itu. 10 juta yuan. 10 juta. 0,1 sen yuan. Ini, para tuan ini, kenaikan penawaran kami adalah kelipatan 500.000 yuan. 15 juta yuan. 15 juta. 0,1 sen yuan. Hei, jangan kira mentang-mentang kamu baru datang sudah bisa bersikap hebat. Apa kemampuanmu? Hingga berani bersaing denganku di sini? Hah? Kekuatan uang? Apa itu cukup? 30 juta yuan. 100 juta yuan. Terjual 100 juta yuan. Selamat kepada tuan ini. Maaf mendahului semuanya. Pacarku sangat menyukainya. Tuan Muda Fang, ternyata dia adalah tuan muda dari keluarga Fang ibu kota. Keluarga Fang? Ibu kota? Akuilah. Kamu sudah lama menyukaiku. Kan? Xiao Taozi. Oh. Apa Tuan Muda Fang sekarang sudah menjadi parasit di perutku? Parasit? Aku adalah pemburumu, sekaligus mangsamu. Kamu tahu, kita sudah lama tidak bisa dipisahkan. Kamu adalah putra sulung keluarga Fang, sedangkan aku putri dari geng Qinglong. Antara kamu dan aku, tidak pernah ada kata kita. Kadang aku benar-benar ingin merobek mulutmu, dan ingin melihat seberapa keras-keras kepalamu. Alasan kenapa kamu tidak berani mengatakan bahwa kamu menyukaiku, adalah karena kamu khawatir pada pemimpin, geng Qinglong, An Weiting, adalah ayahmu, tapi dia berkali-kali ingin menghabisiku. Kamu khawatir geng Qinglong dan keluarga Fang tidak akan pernah akur, saling bermusuhan. Kamu juga khawatir, karena foto-foto yang telah kamu ambil, telah membuatku harus bersandiwara di tempat sialan itu selama 1 tahun penuh. Benar, kan? Tebakanmu setengah benar. Utang ayahmu, kekacauan Kiao Ana, dan jebakan yang kamu buat, semua itu tidak penting. Yang terpenting adalah An Taoji. Aku menginginkanmu. Tak peduli kamu putri dari bos besar geng Qinglong, atau iblis kecil yang suka memukul orang dengan pemukul bisbol, aku harus mendapatkanmu. Benar-benar seorang pria gila sejati. Sejak kamu mengatakan bahwa dia adalah kekasihku di gerbang sekolah, aku sudah menjadi gila. Semenjak aku tahu bahwa kamu adalah Xiao Taozi di saat itu, aku selamanya tidak mungkin bisa tersadar kembali. Fang Shuo. Ayahku ingin menghabisimu. Tidak masalah. Cobalah kalau berani. Dia ingin melenyapkanku bukanlah 1 atau 2 kali saja. Nasibku kuat. Aku takkan tiada. Lalu soal aku membuatmu ditahan selama 1 tahun, kamu juga tidak keberatan. Meskipun aku tidak tahu apa alasanmu melakukan hal itu, tapi jika bukan karena foto-foto yang kau ambil itu, mungkin aku masih berada di Jingdu menjadi pencari masalah, dan tidak akan pernah bisa bertemu denganmu. Jadi aku sudah memikirkannya. Asalkan bisa bertemu denganmu, dikurung 10 tahun lagi pun, aku bersedia. Dasar gila. Si gila berdampingan dengan si iblis, bukankah itu pasangan yang serasi? Bro Fang, apa kau sedang menyatakan perasaan padaku? An Taozi, aku menyukaimu.
Xiao Taozi, mulai hari ini, aku akan membuat semua orang di keluarga Fang dari atas hingga ke bawah memahami satu hal, bahwa kamu, An Taozi, adalah milikku. Tuan muda gila, besar sekali bicaramu. Kalau begitu lebih baik kamu bersiap untuk menyambut. Salam dari geng Qinglong besok. Kemarahan ayahku tidak akan bisa reda hanya dengan beberapa kata manis dari mulutmu itu. Baiklah, kebetulan sekali, mari kita selesaikan semua masalah lama dan baru sekaligus. Seberapapun besar kemarahannya, aku akan hadapi semuanya. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok, pria gilaku. Besok aku akan menjemputmu, Xiao Taozi. Hamba. Kamu masih ingat jalan pulang? Fang Shuo, sekarang kamu bahkan sudah berani membangkang padaku. Seharian, terus bersama An Taozi, apa kamu merasa hidupmu sudah terlalu lama? Atau kamu pikir fondasi bisnis keluarga Fang milikku ini sudah terlalu kokoh? Bapak Fang. Xiao Shuo, bicaralah baik-baik. Bu, ya. Aku datang ke sini, bukan untuk mendengarkan omelan kalian, tapi untuk memberitahu kalian sebuah keputusan. An Taozi adalah pacarku, sekarang, dan juga selamanya. Tak ada yang bisa menentang, termasuk kalian. Kamu, dasar anak kurang ajar. Demi seorang putri mafia, kamu rela melawan keluarga sendiri? Apa kamu tidak tahu siapa sebenarnya An Waiting itu? Kekejaman yang telah dia lakukan sudah cukup untuk menghancurkanmu 10 kali? Dan bagaimana kamu bisa tahu seberapa berbahaya An Taozi sebenarnya? Xiao Shuo, ibu mohon padamu. Di dunia ini masih banyak gadis lain. Kamu pasti bisa menemukan yang jauh lebih baik. Bu, sehebat apapun gadis lain, dia tetaplah bukan Xiao Taozi. Identitasnya tidaklah penting. Yang penting dia adalah dirinya. Apa kamu tidak takut suatu hari An Waiting akan menghabisimu? Jika An Waiting ingin menghabisiku, biarkan saja dia mencoba. Tetapi jika kalian, karena statusnya itu, menentangku untuk bersamanya, bahkan memakai segala cara untuk memisahkan kami, maka jangan salahkan putra kalian jika harus mengabaikan hubungan kekeluargaan. Anak durhaka, benar-benar durhaka. Kalian juga tahu kalau aku, Fang Shuo, jika sudah bertekad pada seseorang, bahkan siapapun tak akan bisa menghalangiku. Bu, ya. Selamat malam. Sudah kembali? Iya. Taozi, selama bertahun-tahun ini, kamu tidak pernah sekalipun menentang kemauan papa. Peran sebagai gadis manis yang polos itu, aku sudah bosan memainkannya. Berakting? Saat ibu tiada, dia memberitahuku, ZR, harus jadi anak baik, harus penurut, dan berusahalah untuk tetap hidup. Karena itu, aku berakting menjadi anak penurut selama 10 tahun lebih. Aku berakting selama bertahun-tahun, berakting di depan semua orang, dan juga berakting di hadapan papa. Kamu adalah permata di telapak tangan An Waiting. Kenapa kamu bersikap begini? Awalnya aku hanya ingin bertahan hidup, tapi lama-lama menjadi kebiasaan. Apa papa tahu apa arti Fang Shuo bagiku? Dia adalah salah satu dari sedikit kenyataan yang bisa kugapai. Di dalam hidupku, yang hancur seperti lumpur ini. Lagi-lagi Fang Shuo. Papa, aku sudah dewasa. Jalanku sendiri, akan kutempuh sendiri. Fang Shuo, aku sudah menetapkan pilihanku. Entah papa bisa menerimanya, ataupun tidak. Meski aku tidak tahu alasan papa berkali-kali menyentuh Fang Shuo, tapi jangan biarkan aku menemukan hal serupa terjadi lagi. Jika tidak, aku tidak keberatan jika papa harus kehilangan putrimu ini.
Sudah sampai di rumah? Kamu sendiri? Bagaimana? Sudah diberi pelajaran oleh orang tuamu? Diberi pelajaran? Ayahku sangat marah sampai hampir kena serangan jantung. Ibuku terus menangis tanpa henti. Tapi aku sudah mengatakan semuanya. Keluarga Fang tidak akan bisa berbuat macam-macam lagi. Ayahku meski tidak bicara apa-apa, tapi dalam hatinya pasti merasa tidak enak juga. Kerja bagus. Iblis kecilku. Sepertinya kita berdua sudah berhasil membuat kekacauan besar. Ini baru permulaan. Badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku tahu. Xiao Taozi, ingatlah, apapun yang terjadi, masalah sebesar apapun, biar aku yang menghadapinya. Kamu cukup berdiri saja di belakangku. Besok ingin makan apa? Tuan Muda Fang masih saja memikirkan hal itu ya. Masalah sebesar apapun, kita tetap harus makan. Untuk merayakan secara resmi bahwa kita telah menyatakan perang pada seluruh dunia. Sampai jumpa besok. Baik. Sampai jumpa besok. Ayah, masih ada perlu? ZR, kamu membenciku? Ibumu. Jangan sebut-sebut ibuku. Orang yang terus-menerus ingin kamu lindungi, dia sudah tiada. Dialah yang mengadang peluru yang harusnya menghabisimu. ZR. Ya, aku benci. Aku benci kamu melibatkannya ke dalam segala pertumpahan darah itu. Aku membencimu. Kamu membiarkanku hidup seperti boneka yang tidak memiliki jiwa. Baiklah. Baik, jika kamu membenciku, aku terima. Ini salahku yang tidak berguna. Akulah Unwaiting yang telah mengecewakan kalian berdua. Tapi karena sudah sampai di titik ini, aku harus memberitahumu yang sebenarnya. Kamu sudah dewasa, keputusan ada di tanganmu. Apa maksudmu? Peluru itu dilepaskan oleh keluarga Fang. Orangnya Jingdu yang bernama keluarga Fang, demi menyingkirkan lawan demi apa yang mereka sebut sebagai wilayah kekuasaan bisnis, telah menyewa kriminal. Fang Quan dan Shen Yunqing, tangan mereka telah berlumuran darah ibumu sendiri. Tuan Muda Fang, di mana Antauzi? Aku datang untuk menjemputnya. Nona muda, dia sudah tidak ada di negara ini. Tidak ada di negara ini? Apa maksudnya? Apakah dia pergi berlibur atau apa? Tuan Besar dan Nona Muda telah bermigrasi ke Kanada sejak kemarin dini hari. Waktu kepulangannya belum ditentukan. Lalu, apa dia ada meninggalkan pesan apapun untukku? Meskipun hanya satu patah kata pun? Atau meninggalkan sesuatu? Itu. Nona pergi dengan terburu-buru. Beliau tidak meninggalkan apapun. Tuan Besar sudah berpesan, agar kedepannya Anda tidak perlu datang lagi. Xiao Taozi, kamu jelas sudah berjanji, hari ini akan makan bersama denganku. Xiao Taozi, kamu ada di mana? An Taozi, keluarlah, An Taozi. Xiao Taozi, kamu di mana? Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok, si gila milikku.
Dia adalah kekasihku. Kita bahkan belum makan bersama. Bahkan belum sempat berjuang bersama, tapi kamu sudah menyerah. Xiao Taozi. Angkat teleponnya. Kemana sebenarnya dia pergi? Halo, Paman. Gunakan seluruh kekuatanmu, selidiki lokasi Antauzi dan Unwaiting sekarang juga. Di seluruh dunia, tidak peduli apapun caramu, segera temukan mereka. Aku yang akan tanggung jawab jika terjadi sesuatu. Xiao Shuo, kamu tenanglah. Ayah dan anak dari keluarga Unwaiting itu benar-benar telah lenyap tak berbekas. Aku sudah mengerahkan seluruh kekuatanku untuk mencari. Tapi kamu tahu, keluarga An sangat mahir dalam meloloskan diri. Anak durhaka ini tetap saja tidak menjawab telepon. Hanya karena seorang Antauzi, dia sampai kehilangan akal sehatnya. Urusan perusahaan sama sekali tidak dipedulikan, setiap hari hanya bermalas-malasan dan mabuk-mabukan, sungguh memalukan. Pak Fang, hati Xiao Shuo sedang menderita. Anak itu terlalu mencintai wanita itu. Terlalu mencintai? Menurutku, dia itu hanya sedang terobsesi. Putri dari si Unwaiting itu, memangnya bisa jadi orang baik? Baguslah dia pergi, agar anak itu bisa tersadar. Pelayan setia. Ya, Tuan. Berikan pengumuman. Bekukan atas nama Fang Shuo semua akun bank dan kartu kredit miliknya. Tarik kembali semua saham perusahaan atas namanya, termasuk mobil-mobil mewah itu, kunci semuanya di dalam garasi. Katakan padanya, jika ingin mewarisi keluarga Fang, maka segera kembali ke sini, putuskan hubungan sepenuhnya dengan keluargaan, dan patuhlah untuk meneruskan bisnis pelayan setia. Jika tidak, aku Fang Kuan akan menganggap tidak punya anak sepertinya lagi. Segala hal tentang keluarga Fang, dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Baik, Tuan. Tuan Muda, atas perintah Tuan Besar, kami membekukan semua aset atas nama Anda, serta menarik kembali saham dan kendaraan. Tuan Besar berpesan, agar Anda segera pulang dan menjauhi keluargaan. Jika tidak, Anda akan kehilangan hak waris atas keluarga Fang. Hak waris? Tanpa adanya Xiao Taozi, apa gunanya semua itu bagiku? Tuan Muda, mohon dipikirkan baik-baik. Persetan dengan segala kemewahan dan kekuasaan yang luar biasa itu. Dulu demi Xiao Taozi, aku rela bekerja di Jingdu, sebagai Raja Kekacauan. Aku juga rela merendahkan diri di Jiangzhou selama 1 tahun penuh. Tapi sekarang, ambil saja semuanya. Pesananmu sudah sampai? Fang Shuo, di ibu kota Tuan Muda Fang? Pewaris grup Fang yang agung, bagaimana ceritanya kamu bisa jadi kacau seperti sekarang? Mengapa kamu ada di sini? Waktu itu Unwaiting setelah selesai memanfaatkanku, dia memberiku sejumlah uang yang cukup untuk membayar semua utang ayahku yang menumpuk, itu yang membuatku bertahan hidup sampai sekarang. Jangan bahas aku lagi, di mana Antauzi? Kudengar demi menjagamu agar tidak dihabisi ayahnya, dia terpaksa mengambil foto-foto itu. Di mana dia sekarang? Untuk melindungiku. Ada pesanan yang mendesak. Sudah telat lagi? Ternyata, dia melakukan itu untuk melindungiku. Unwaiting, hari ini kamu ingin menantang keluarga Fang secara terang-terangan? Direktur Fang, Nyonya Fang, hari ini saya, Unwaiting, datang secara khusus untuk memohon maaf. 15 tahun yang lalu, istri tercinta tiada. Saya, Unwaiting, telah dikelabui oleh orang licik. Selalu percaya bahwa ini adalah perbuatan keluarga Fang. Kecurigaan tanpa dasar ini dan kebencian ini membuat saya melakukan kesalahan besar. Kau benar-benar mengira tiadanya istrimu adalah perbuatan keluarga Fang saya? Jadi kau berkali-kali menyakiti putraku? Benar. Jika bukan karena kali ini, saya paksa membawa Taozi pergi dan membuatnya dengan Fang Shuo terpisah secara paksa, mungkin saya tidak akan pernah mengetahui kebenarannya.
Maksudmu, kejadian tahun itu diselidiki oleh Tauzi? Unwaiting, lihatlah baik-baik. Inilah kebencian yang kau simpan selama 15 tahun, hampir menghancurkanku. Menghancurkan Fang Shuo dan menghancurkan dirimu, serta hubunganmu dengan keluarga Fang yang sebenarnya. Kau tidak mau ikut aku ke luar negeri? Malah menyelinap keluar diam-diam hanya untuk menyelidiki apa yang kau sebut sebagai kebenaran ini. Demi membantu membela keluarga Fang, kau benar-benar menghalalkan segala cara. Benar atau tidaknya, lihatlah saja sendiri perlahan-lahan. Kau sudah dibutakan oleh kebencian selama bertahun-tahun ini, dipermainkan begitu saja oleh orang-orang rendah seperti bawahanmu, Zhou Kun. Kau tertipu mentah-mentah, kau terus-menerus mengatakan cinta pada Mama dan melindungiku, tapi malah hampir menghancurkan satu-satunya orang di dunia ini yang tulus mencintaiku, juga hampir membuatku kehilangan selamanya hak untuk mengetahui kebenaran dan mencari keadilan untuk Mama. Semua kesalahan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya, Unwaiting. Saya tidak berharap mendapatkan pengampunan kalian, namun hanya memohon kesempatan untuk menebus dosa. Paman An, aku salah. Semuanya adalah salahku. Aku memohon padamu, biarkan aku melihat Tauji sekali lagi saja. Boleh ya? Sekali saja. Dia menunggumu. Pergilah. Teman, mobilmu mengejutkanku. Xiao Tauzi, Kenapa baru beberapa hari tidak bertemu? Penglihatan Bro Fang jadi kurang baik. dasar kurang ajar, beraninya kamu mencoba menghilang lagi. Xiao Tauzi, mulai hari ini, tak peduli sampai ke ujung dunia, ataupun ke surga dan neraka, aku pasti akan membawamu kembali. Kehidupan ini, maupun kehidupan selanjutnya, kamu tetap milikku. Xiao Tauzi sayang, iblis kecilku. Aku sudah kembali. Permainan berburu ini akan berlanjut.